Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Pagi ini saya berada di lokasi kebun. Kebetulan ini baru datang bibit. Bibit ini didatangkan dari Banyumas. Tetapi untuk beberapa durian memang didatangkan dari Pangandaran, tapi berasal dari Banyumas juga, dari Bang Andi Pangandaran. Teman-teman, untuk pagi ini sebelum saya melakukan aktivitas penanaman di kebun ini, saya akan review beberapa jenis tanaman bibit yang hari ini akan kita tanam, yaitu jenis tanaman durian dan juga tanaman alpukat. Nah, untuk alpukat sendiri hari ini saya bawa beberapa jenis ya, ada jenis aligator, ada jenis Mickey. Ini semua juga varietas unggul, varietas yang cukup berkualitas, dan ini didatangkan dari sentral bibit di Banyumas, Jawa Tengah. Nah, ini untuk ukurannya sendiri sudah 1 meter up, ini ada yang 1 meter lebih, ada yang 1 meter 20, ada yang setengah meter lebih. Nah, ini semuanya cukup berkualitas. Untuk harganya menyesuaikan teman-teman. Kita akan tanam dengan jarak tanam, pola tanam untuk durian 10 meter ke 10 meter, jaraknya 10 meter kali 10 meter. Nah, di tengah-tengahnya kita akan coba tanami alpukat. Nah, mudah-mudahan dengan alpukat varietas yang unggul ini, mudah-mudahan nanti bisa cepat berbuah dan juga bisa jarak tanamnya bisa disesuaikan dengan jarak tanam yang ada di penanaman durian. Selanjutnya saya review bibit durian. Bibit durian ada 3 jenis yang hari ini saya siapkan untuk segera ditanam. Ada jenis durian super tembaga, kemudian juga ada musangking, juga ada jenis duri hitam, kemudian juga ada bawor. Nah, kebetulan sepertinya yang bawor masih di bawah teman-teman. Ini yang ada duri hitam, musangking, sama super tembaga. Nah, ini varietas unggul semua. Harapannya memang bagi kita sebagai anak muda suatu hari bisa menjadi hiburan, bisa menjadi aset, bahkan ke kebun juga menjadi rekreasi tersendiri. Saya di sela-sela kesibukan, kebetulan ini hari libur, hari Minggu, kita coba melakukan aktivitas di kebun untuk menanam. Oke, kita akan lanjutkan nanti di lapangan pada saat proses penanaman. Terima kasih teman-teman. Pagi ini kita akan mulai melakukan proses penanaman. Langkah pertama setelah lubang ini dibuat sekitar 1 bulan yang lalu. Ada 1 bulan ya, Bret ya? 1 bulan yang lalu dibuat. Tanah yang dari hasil lubang dalamnya ini diaduk, Bret. Saya menanam ini ditemani Pak Abret sebagai tim untuk ini di kulah-kulah. Nah, ini teori ini ataupun cara ini saya dapatkan dari beberapa teman para petani durian, terutama saya lihat di YouTube-nya Agus Widodo ya, channel YouTube-nya Agus Widodo yang menggunakan teori ini. Saya coba saja ini, mudah-mudahan berhasil. Jadi kita nggak punya teori khusus, yang penting kalau ada pendapat dari teman-teman pada petani durian, para yang ahli-ahli durian, kita praktekkan aja. Ini dicampur sekam, uut, sekam, untuk nanti tidak lengket ya pada saat nanti musim penghujan. Ini akan kita campurkan sekam ini dengan persentase 30%. Jadi tidak terlalu banyak, biar nanti setelah dia kena air nanti menjadi gembur. Selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa
pada saat menjelang proses penanaman ini, selain juga nanti kita juga akan campur dengan pupuk kohe ya, kotoran hewan, kita juga campur dengan pupuk NPK 1616. Jadi ini dicampurkan, dicampur ini. Ukurannya ya disesuaikan saja, sekitar 1-2 sendok lah. Ini pakai NPK. Kemudian kita juga campurkan puradan. Nah, puradan ini untuk sebagai apa namanya, penangkal kalau ada predator ini ya, kayak rayap gitu ya, yang kemudian nanti bisa saja merusak akar, merusak tanaman kita. Nah, ini kita coba itu kita campurkan ya sama ini, sama juga ukurannya sekitar 1 sendok, 1-2 sendok lah. Kemudian selanjutnya setelah ini dicampurkan dengan campuran skam 30%, kemudian dicampurkan juga dengan pupuk NPK dan puradan, kemudian ini diturunkan Brad, diturunkan. Nah, lalu apa fungsi lubang kalau ini kemudian pada akhirnya dikembalikan ke sana? Nah, ini perlu saya jelaskan biar nanti pada saat musim tumbuh akar, dia di bawah tanaman ini dia gembur, tanahnya sudah gembur gitu. Nah, kemudian kita ukurkan dulu, kurang, masih masuk lagi, tambahin lagi. Oke. Nah, masih kurang. Teman-teman, proses pengurugan bibit durian di lubang tanam yang sudah kita siapkan, pastikan dia hanya terkubur ataupun teraruk oleh tanah itu hanya segini, sekitar 25% berada di atas permukaan tanah awal. Jadi durian itu tanamannya dia tidak suka kalau harus diaruk atau disaur lah, terlalu dalam. Jadi dari awal polybag ini ataupun pot ini ataupun tempat ini harus segini nih, atau minimal rata dengan tanah yang awal, tanah yang dasar gitu. Baik, setelah ini diposisikan ini dari permukaan tanah yang aslinya ini cukup pas, kemudian kita selanjutnya persiapan untuk proses penanaman. Sebelum proses penanaman, pastikan kalau plastik, polybag atau pakai planter bag gitu. Kalau ini kebetulan pakai karung karena ini bibit dongkelan yang sudah dilakukan proses karantina. Nah, pada saat proses pembukaan polybag ataupun planter bag ataupun karung, wadah, pot atau lainnya, pastikan kalau tidak ada tanah ataupun akar yang coplok ya. Nah, ini pastikan dengan pelan-pelan kita buka gitu. Nah, kebetulan ini kalau bibit dongkelan ini, apalagi yang sudah proses karantinanya cukup, ini bagus nih. Oke, selanjutnya kita lakukan proses penanaman, pengarugan. Nah, ini prosesnya begini teman-teman. Nah, begini. Setelah begini kita lakukan proses pengarugan. Nah, ini diinjak teman-teman, harus padat ini. Nah, jadi pada saat setelah selesai penanaman, pastikan ini gundukan ini memudahkan untuk proses pengairan pada saat di musim penghujan. Jadi nanti air itu nggak terkumpul di sini, karena durian itu menurut referensi yang kita baca dan juga dipraktikkan oleh para petani durian yang sudah profesional,
dia tidak terlalu tahan, tidak terlalu baik kalau terjadi genangan air di sini. Kenapa ini dibikin gundukan begini, gundukan tanah begini, agar setelah ada air musim penghujan nanti ke sini. Kalaupun sekarang kita akan di musim setelah tanam, musim kemarau ini, kita akan cukupkan kebutuhan air tanaman ini dengan proses siram. Jadi ini akan disiram teman-teman, nanti sore semua tanaman yang hari ini ditanam akan dilakukan proses penyiraman. Nah itu teman-teman, nah ini proses penanaman durian yang saya lakukan. Walaupun ini nggak tahu sempurna apa tidak sempurna, pada prinsipnya saya sedang belajar, tapi dari teori, seluruh teori yang saya baca, saya dengar, saya tanyakan kepada para senior-senior petani durian, ya ginilah yang paling pas untuk melakukan proses penanaman durian. Walaupun soal metodenya ada yang dibikin parit ke sana, dari sini ke sana, itu bisa bermacam-macam teman-teman, tergantung dari bagaimana yang akan digunakan, kemudian juga kondisi kontur tanah gitu yang ada. Loh ini kan kebetulan bukit, ini puncak bukit gitu, nanti ke daerah lamping-lamping, lereng-lereng sana kita akan tanami juga. Mudah-mudahan benihnya ataupun bibitnya nanti cukup tersedia ya untuk kita siapkan. Nah begitu teman-teman, untuk yang ini finish ya, ini begini. Makasih teman-teman.